Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat milenial dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Allah di dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Serta selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula mari sama kita sanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita manusia yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya cobaan. Ujian yang datang silih berganti. Terkadang yang kaya diuji Allah dengan kekayaannya, yang miskin Allah uji dengan kemiskinannya, yang pintar Allah uji dengan kepintarannya, yang bodoh Allah uji dengan kebodohannya. Yang berkeluarga kadang suaminya bagus, istri menyalah. Istri bagus, suami menyalah. Suami istri bagus, anak jadi masalah. Sebenarnya apa sih masalah itu? Lantas kita selaku manusia bagaimana tugasnya menghadapi ujian ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonglah engkau kepada Allah. Allah ini nyuruh kepada kita ketika kita di dalam musibah, ketika kita mendapat ujian, Allah suruh kita minta pertolongan kepadanya. Dengan cara apa? Bis sabri was shalah, dengan cara sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar mungkin mudah untuk kita ucapkan dikala orang ditimpa musibah, dikala orang mendapat ujian. Sabar kita ucapkan mudah, sabar ya pu, sabar ya pak. Namun ketika kita mendapat ujian, apakah semudah itu untuk melakukan sabar? Nehi. Belum tentu semudah yang kita ucapkan. Sejarah mencatat bagaimana para nabi itu bersabar. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala beliau diuji oleh Allah masuk ke dalam penjara. Begitupun Nabi Ayub alaihissalam tatkala beliau mendapat ujian dari Allah dengan sebuah penyakit, beliau juga bersabar. Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW juga diuji oleh Allah tatkala beliau berdakwah ke negeri Taif. Apa yang beliau dapat? Beliau dihina, dicaci, bahkan dilempar batu hingga berdarah. Malaikat Jibril yang mengetahuinya turun ke bumi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, mereka sudah melampaui batas. Bagaimana jika kita timpakan gunung ini kepada mereka? Tapi apa kata Allah? Tapi kata apa Rasulullah? Rasulullah bilang jangan. Rasul mendoakan mereka, ya Allah, beri mereka petunjuk ya Allah. Buah dari kesabaran Rasulullah, saat ini penduduk negeri Taif tidak ada lagi yang tidak beriman kepada Allah. Subhanallah. Lantas kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan punya tenaga dan kekuatan apa-apa, lantas kita mengatakan bahwa sabar ada batasnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Sebuah mahfuzat mengatakan bahwasanya man sabara zafira, barang siapa yang bersabar pasti akan memperoleh yang namanya keberuntungan. Ingatkah kita telah berjanji kurang lebih 9 kali dalam sehari semalam, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Apa janji kita kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji kepada Allah tiada Tuhan selainnya, dan kita berjanji bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Namun apakah kita di dalam mengaplikasikan ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya? Atau malah kita mengingkari segala yang diperintahkannya, justru melakukan segala apa yang dilarangnya? Yang kedua adalah sholat. Sholat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan Allah. Allah panggil, sini, sini hamba-hambaku, mohon pertolonganlah kepadaku. Oleh karena itu, jaga yang dua ini, sholat dan sabar. Insya Allah kita akan bisa melalui segala ujian yang diberikan olehnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang sabar. Sabar dalam menjalankan segala perintahnya, sabar dalam menjauhi segala larangannya, sabar dalam melewati ujiannya. Saking pentingnya kata sabar ini, Allah urangi 103 kali kata sabar di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.